Oke, lanjut kita masuk ke chapter 66. Lloyd de Salom, sang pangeran ketujuh dari kerajaan ini, terbangun dari tidurnya dengan sebuah tarikan napas panjang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang penyihir miskin yang mencintai sihir. Namun setelah dia bereinkarnasi, dia pun memanfaatkan posisinya untuk mempelajari sihir dengan kepuasan penuh. "Selamat pagi," tidur nyenyak Lloyd sama, kata suara dari telapak tangannya. Telapak tangan Lloyd yang berbicara, itulah Grimoire atau Grimo, seorang demon yang kini menjadi familiar dari Lloyd. Meskipun berguna dengan pengetahuannya, Grimo kadang-kadang memiliki tawa yang cukup vulgar. Sambil bersiap-siap, Lloyd pun mendengar ketukan pintu di kamarnya. "Ya, masuklah," jawabnya. Seorang gadis berambut ungu dengan mata coklat dan kulit gelap kemudian masuk ke dalam ruangan. Gadis itu adalah Ren. Dulunya adalah anggota guild pembunuh atau assassin dengan kemampuan alami yang disebut sebagai Nuraware atau anak yang terkutuk. Namun karena bantuan dari Lloyd, dia pun sekarang menjadi pelayannya. Go Sujin sama, aku datang," kata Ren dengan sangat canggung. Lloyd pun tersenyum. "Tidak apa-apa bicara normal saat hanya berdua denganku." Ren melihat sekeliling sebelum masuk lebih jauh dan dia pun menarik napas lega. Terima kasih Lloyd. Aku tidak terbiasa berbicara seperti itu, jadi rasanya membuat bahuku kaku." Ren masih belum terbiasa berperan sebagai pelayan, tetapi Lloyd memiliki tujuan lain, memanggilnya pagi-pagi sekali. Dia ingin Ren mengajarinya keterampilan sebagai seorang assassin. "Lebih penting lagi, ajari aku seni menjadi seorang assassin." Ren di sini setuju dan mulai mengajarkan Lloyd cara memadamkan kekuatan magisnya. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya menghilangkan tanda-tanda keberadaan dari mereka. Nah, meskipun Lloyd sudah berlatih hingga larut malam, tetapi dia masih saja belum sempurna. Itu luar biasa Lloyd, kau sudah bisa melakukannya." "Belum sempurna, aku masih bocor kekuatan magis dari seluruh tubuhku. Aku belum bisa menandingimu, Ren." Ren menjelaskan bahwa setelah menutup semua pola kekuatan magis di tubuh dan hanya membukanya di satu titik, lebih banyak kekuatan magis yang bisa dihasilkan. Ini bisa membuat kekuatan magis lebih efektif lagi. "Bagaimana? Informasi yang bagus kan?" "Ya, ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Terima kasih." Lloyd di sini mengambil tangan Ren dan dia mengangguk lebar. Dia sangat senang dengan teknik barunya ini. Ren dengan wajah yang memerah meminta Lloyd untuk mengelus kepalanya. Dan Lloyd pun melakukannya, membuat Ren tersenyum bahagia. "Setelah semua, Lloyd itu luar biasa. Aku tidak percaya dia bisa mempelajari keterampilan kami dengan cepat. Tetapi pada kecepatan ini, tidak akan ada yang tersisa untuk diajarkan. Aku harus berlatih keras agar itu tidak terjadi. Baiklah, aku akan berusaha. Jika aku terus berguna untuk Lloyd, aku bisa terus bersamanya. Mungkin saat itu Lloyd akan mulai melihatku lebih gumam Ren pada dirinya sendiri. Nah, tiba-tiba saja, suara dari luar mengagetkan mereka. "Lloyd sama, sudah bangun." Ren pun seketika melompat dan dia menjauh dari Lloyd. Ternyata itu adalah Silva, pelayan berambut perak yang juga menjadi pengawalnya Lloyd. Silva-san, Silva adalah pelayan senior Ren dan juga dikenal sangat ketat. "Sarapan sudah siap, jadi segera datang. Ren juga harus ikut ya." Ren yang cepat bergabung dengan Silva, meninggalkan Lloyd yang tersenyum. Ya, begitulah cara Lloyd memulai harinya. Setelah sarapan, Lloyd pun kembali ke kamarnya dan mulai mempraktikkan konsentrasi sihir yang diajarkan oleh Ren. Dia menutup semua pori-pori sihir di tubuhnya, kecuali satu titik di telapak tangannya. Dari telapak tangan yang terbuka itu, terpancar seberkas kekuatan sihir. "Wah, itu luar biasa Lloyd sama. Kau sudah menguasai teknik yang diajarkan gadis ini," seru Grimo, demon kin yang menjadi familiar dari Lloyd. "Tidak, ternyata masih bocor lebih dari aku kira," jawab Lloyd, menyadari bahwa pori-pori sihir di tubuhnya masih belum sepenuhnya tertutup, sehingga sihir pun masih bisa bocor. Berbeda dengan pengendalian sihir biasa yang bisa dipelajari dari buku, pengendalian kekuatan sihir yang lebih detail seperti ini membutuhkan waktu dan konsentrasi yang banyak. Lloyd telah mempelajari teknik ini sepanjang hari dan menemukan bahwa konsentrasi kekuatan sihir jauh lebih sulit daripada memblokir sihir yang merupakan langkah awalnya. Ketika Lloyd melepaskan konsentrasi sihirnya, dia pun merasa sangat lelah. Ini cukup melelahkan. Namun jika aku bisa menguasai konsentrasi sihir ini, aku mungkin bisa melakukan sihir skala besar sendirian. Sihir skala besar biasanya memerlukan beberapa orang dan sebuah ritual untuk bisa digunakan. Dengan konsentrasi kekuatan sihir, Lloyd bisa meningkatkan kekuatan sihir ofensif strategis atau bahkan memanggil roh ilahi.
Sambil memikirkan ini, Grimo pun mulai bergumam. Lloyd ini semakin giat meneliti sihir akhir-akhir ini. Aku paham. Ini karena kejadian beberapa waktu lalu saat dia menghadapi Demonkin. Sihirnya hampir tidak berguna melawan Demonkin itu. Dan dia berhasil menang, tetapi itu setengah kebetulan. Jika dia bertarung secara normal, dia mungkin tidak akan kalah. Tetapi ada kemungkinan besar dia akan membiarkan lawannya kabur. Lloyd mengatakan dia tidak suka bertarung, tetapi jika dia berusaha menguasai sihir, konflik pasti akan terjadi. Apakah itu Demonkin atau bukan, dia mungkin berpikir bahwa dia membutuhkan kekuatan tempur yang tidak peduli dengan apa yang dia hadapi. Gihihi, ini tanda yang baik. Jika Lloyd menjadi lebih kuat daripada sekarang, aku akan memiliki ide yang lebih baik tentang apa yang harus aku lakukan saat aku mengambil alih tubuhnya nanti. Jika dia memiliki kekuatan untuk bisa membunuh bahkan Demonkin, aku bisa menaklukkan dunia demon dan menjadi Raja Iblis. Lloyd sama, jika itu yang terjadi, aku punya ide yang lebih baik. Grimo dengan suara bersemangat mulai menjelaskan. Ada banyak cara untuk melawan demon dan Demonkin. Salah satunya adalah sihir suci. Seni menciptakan dan melakukan mukjizat ilahi. Aku yakin jika sihir suci digunakan dengan kekuatan sihir Lloyd sama, kau bisa mengubah Demonkin atau apapun menjadi arang dalam sekejap. Lloyd di sini nampak merenung sejenak. Dia tahu tentang sihir suci ini. Seni mengusir demon dengan cahaya suci dengan membawa mukjizat Tuhan di tubuh seseorang. Sihir ini memiliki kekuatan yang sangat kuat terhadap makhluk gaib seperti undead, roh, demon, dan juga Demonkin. Namun untuk penggunanya memiliki pembatasan yang ketat. Hanya bisa digunakan oleh mereka yang melayani Tuhan. Nah, mereka yang melayani Tuhan harus berdonasi ke gereja, membersihkan gereja, berdoa, membaca Alkitab dengan cermat, dan juga menyanyikan himne. Hanya mereka yang telah melakukan ini selama 20 atau 30 tahun yang akan dipilih oleh malaikat surga untuk bisa menerima mukjizat. Dengan kata lain, mereka yang diakui sebagai umat yang taat akan diberikan sihir suci. Lloyd di sini mengangguk pelan. Tampaknya butuh beberapa dekade untuk belajar sihir suci. Tetapi ada orang yang bisa menerima lebih awal jika mereka disukai oleh malaikat surga. Jadi aku yakin Lloyd sama akan belajar dengan cepat. Itu benar, tapi Lloyd nampak merenung. Ada apa? Kau tidak tampak senang? Tidak, sebenarnya aku dilarang masuk gereja. Lloyd menjelaskan bahwa 2 tahun yang lalu, dia pergi ke gereja untuk belajar sihir suci. Tetapi dasar-dasar latihan itu terlalu banyak untuknya. Dan karena itu, dia pun mencoba mencari buku sihir suci di perpustakaan bawah tanah gereja, tetapi malah ketahuan. Serius? Iya, aku masih muda pada saat itu. Lloyd mengakui bahwa saat itu, dia masih belum dewasa. Tetapi sekarang dia mungkin bisa masuk tanpa ketahuan. Namun dia tidak berniat mencoba mencurinya lagi, karena dia sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada buku sihir di sana. Setelah mempertimbangkan, Lloyd memutuskan jika dia pergi ke gereja lagi setelah 2 tahun, mereka mungkin sudah melupakan insiden itu dan akan mengizinkannya buat masuk kembali. Baiklah, aku akan mencoba mempelajari sihir suci dengan sungguh-sungguh. Dengan pengetahuan yang baru, Lloyd pun bisa menerapkannya pada sihir yang dia gunakan sekarang. Semakin banyak pengetahuan yang dia miliki, maka semakin baik bagi dirinya. Lloyd menetapkan tujuannya berikutnya untuk bisa mempelajari sihir suci. Untuk mencapai tujuan berikutnya, yaitu mempelajari sihir suci, Lloyd harus pergi ke gereja. Namun meskipun sudah 2 tahun berlalu sejak dia dilarang masuk, jika dia pergi sendirian, kemungkinan besar dia akan ditolak. Dalam situasi seperti ini, yang terbaik adalah pergi dengan seseorang yang memiliki hubungan dengan gereja. Untungnya, atau mungkin tidak, Lloyd memiliki ide tentang siapakah orang tersebut. Saria de Salom, putri keempat. Saria adalah anggota keluarga kerajaan yang memiliki hubungan dekat dengan gereja. Meskipun bukan orang yang sangat religius, tetapi dia adalah pemain instrumen yang sangat berbakat. Flute, harfa, trombon hingga biola, kastanet, dia ahli dalam semua instrumen, terutama dalam hal piano. Dia telah memainkan musik di gereja sejak dia kecil. Karena itu, gereja pun sangat bergantung kepada dia. Dan sakramen sering disertai dengan konser dari Saria. Kebetulan, ada upacara sakramen di gereja besok. Jika Lloyd mengikuti Saria pada saat itu, orang-orang gereja tidak akan bisa mengusirnya. Dan ini adalah strategi yang sempurna bagi dia. Tapi kau tahu, Saria Nesan punya karakter yang agak sulit untuk dihadapi, kata Lloyd. Ini tidak biasa bagi Lloyd sama untuk menyebutkan karakter seseorang. Orang seperti apa dia? Tanya Grimo penasaran. Singkatnya, dia itu orangnya fokus. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Di waktu luangnya, dia bermain instrumen dan tidak peduli jika orang di sekitarnya berisik. Dia tidak datang meskipun dipanggil untuk makan, dan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan. Ya, dia sangat egois.
Lloyd sama, apakah itu mudah bagimu untuk mengatakan tentang dirimu sendiri? Grimo berkata dengan suara bingung. Lloyd hanya menatapnya dengan tajam. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia mengira Lloyd adalah orang yang tidak masuk akal? Betapa tidak sopannya. Bagaimanapun untuk mempelajari sihir suci, Lloyd tidak bisa mengabaikannya. Dia memutuskan untuk menemui Saria, seperti yang dia sebutkan sebelumnya. Saria selalu bermain musik, jadi mereka pun jarang bertemu. Tetapi Lloyd tahu di mana dia berada. Siapapun yang mendengar musik dimainkan, maka di sanalah Saria berada. Kastil ini besar, meskipun ada segala macam suara, dan kau tidak bisa mendengarnya jika dia bermain di dalam ruangan, bukan? Tanya Grimo. Tidak apa-apa, aku akan mendengarnya jika aku berkonsentrasi, jawab Lloyd. Lloyd di sini mengumpulkan kekuatan sihir hanya di telinganya dan memusatkan kesadarannya pada mereka. Dia mendengar tidak hanya suara angin dan burung saja, tetapi juga suara-suara jauh dari para pelayan dan juga suara membersihkan. Dia mendengar Silva marah pada Ren di kejauhan. Di tengah berbagai suara, terdengar suara lembut dari piano. Ah, aku mendengarnya, itu di sana, kata Lloyd. Apa itu? Grimo tidak mendengarnya, tetapi arah suara itu jelas dari bangunan di sebelah utara dari kastil. Suara itu menjadi lebih jelas saat mereka mendekati bangunan putih murni. Oh, jika kita datang sejauh ini, aku bisa mendengarnya. Ini nada yang indah, kata Grimo. Jadi Grimo tahu bagaimana menghargai musik ya? Ketika aku di dunia iblis, aku juga menikmati musik tahu. Orang yang bermain musik sangat populer dalam banyak cara. Kau melakukan lebih banyak hal daripada yang kupikirkan ya? Grimo tampak lebih manusiawi daripada yang terlihat. Ketika Lloyd masuk ke dalam bangunan, suara musik pun menjadi lebih jelas lagi. Suaranya berasal dari ruang bawah tanah. Dia melihat pintu besi besar di dasar tangga spiral. Ketika Lloyd membuka pintu, terdengar suara yang menyeramkan. Di dalam. Ada suara wanita yang bermain piano di ruangan yang penuh dengan instrumen musik. Dia memiliki rambut hitam pendek, ekspresi gosong, kacamata berbingkai hitam, dan juga tubuh yang ramping. Roknya pendek dan mudah bergerak, dan jaketnya yang longgar memiliki tudung untuk menyembunyikan wajahnya kapanpun yang dia mau. Oke, jadi wanita ini adalah Saria di Salom, putri keempat. Saria tidak mempedulikan Lloyd sama sekali, dan terus saja bermain pianonya. Hei, tidakkah kau akan memanggilnya? Tanya Grimo. Ya, dia sedang berkonsentrasi, dan jika kau berbicara padanya, aku akan mengganggunya. Lloyd memutuskan untuk menunggu dengan santai sampai Saria selesai bermain. Dia menutup matanya dan melatih konsentrasi sihirnya lagi. Menutup kekuatan sihir dari seluruh tubuhnya dan hanya membiarkan satu ujung jari melepaskan sihir saja. Itu adalah hal yang sangat sulit, tetapi dia berusaha fokus. Setelah beberapa saat, semua suara yang didengar pun menghilang dan suasana pun menjadi tenang. Lloyd terus berkonsentrasi pada latihan sihirnya. Lloyd mendengar sesuatu. Ketika dia membuka matanya perlahan, dia pun melihat Grimo berteriak. Lloyd kau akhirnya membuka matamu. Aku manggilmu berkali-kali tahu. Ada apa Grimo? Ketika orang sedang berkonsentrasi, saudara perempuanmu telah melihatmu cukup lama sekarang. Nah, ketika Lloyd melihat ke atas, Saria yang duduk di piano sedang menatapnya. Dia ingat bahwa dia sedang menunggu Saria selesai bermain. Lloyd benar-benar telah lupa. Hei, Saria Nesan, sudah lama tidak bertemu ya? Ketika Lloyd memanggilnya, Saria berpikir sejenak dan dia pun membuka mulutnya. Aku ingat, kau pasti Rodeo kan, adikku? Itu Lloyd, apakah begitu? Saria tampaknya tidak peduli sama sekali bahwa dia salah mengingat namanya. Orang itu tidak ingat nama saudaranya sendiri. Kami hanya bertemu beberapa kali. Lloyd tidak pandai mengingat nama juga. Jadi apa yang kau inginkan dariku? Tanya Saria dengan tajam. Saria memang sulit dipuaskan dan tidak tertarik kepada orang lain. Berbicara banyak kata tidak akan bisa membantu. Lloyd memutuskan untuk langsung ke intinya. Saria Nesan, kau akan pergi ke gereja besok untuk tampil kan? Sebenarnya aku ingin kau membawaku bersamamu. Baiklah. Ya, kau benar. Itu terlalu tiba-tiba bukan? Tapi kau harus bertanya mengapa dulu. Tunggu, Seperti yang kukatakan, itu baik-baik saja. Mengapa kau tidak mengikutiku? Saria menjawab dengan ekspresi yang kosong. Terima kasih banyak, Saria Nesan. Jangan khawatir tentang hal itu. Saria tiba-tiba berbalik menjauh dari Lloyd. Sepertinya dia tidak tertarik. Kenapa tidak melakukan apa yang kau mau? Itulah yang dia katakan. Lloyd merasa sedikit kecewa, tetapi dia merasa bersyukur. Lloyd kan, aku mulai mengingatmu, tetapi hanya samar-samar. Aku ingat bertahun-tahun yang lalu ketika aku pergi ke perpustakaan untuk mencari lembaran musik, dan kau sedang membaca buku sihir sendirian. Aku ingat berpikir bahwa kau luar biasa, meskipun kau lebih muda dariku. Kau begitu fokus hingga kau tidak memperhatikanku sama sekali ketika aku berada di sampingmu, dan itu tidak berubah. Sebaliknya,
Ya, ini kesempatan bagus. Lloyd juga tampaknya tertarik pada musik. Jadi mari kita jadikan dia seorang musisi di masa depan. Anak ini memiliki bakat. Cahaya samar yang kulihat dari ujung jarinya tadi, itu adalah hand of light yang langka dari seorang musisi top. Sedikit terlambat untuk memulai musik, tetapi dia akan mengatasi hambatan itu dengan mudah. Ada sedikit musisi di daerah ini yang bisa bersaing denganku. Jadi aku bosan. Dengan kekuatan Lloyd yang tumbuh sebagai musisi, dan aku bermain bersamanya, lagu yang belum pernah terlihat sebelumnya pasti akan tercipta. Ini bisa menjadi menyenangkan. Saria nampak tersenyum samar ketika dia sedang bergumam. Lloyd tidak tahu apa yang Saria pikirkan, tetapi dia merasa telah berhasil melewati rintangan pertama. Keesokan harinya, setelah pembicaraan mereka selesai, Lloyd memutuskan untuk pergi menemui Saria. Ren dan Shiro berjalan di sampingnya. Aku benar-benar menantikan bertemu kakakmu, Lloyd, kata Ren dengan antusias. On, saut Shiro dengan ceria. Seperti biasa, Shiro menemani Lloyd. Namun Ren yang datang menggantikan Silva karena Silva sedang sibuk. Lloyd merasa nyaman dengan Ren karena dia telah memperlihatkan kekuatannya sekali sebelumnya. Tapi kamu tidak perlu terlalu menantikannya. Kamu sudah bertemu beberapa saudara-saudaraku seperti Albert Nisan, bukan? Ujar Lloyd. Iya, dia yang sangat keren itu kan? Jawab Ren. Pangeran kedua yaitu Alberto de Salom adalah seorang pria tampan dengan penampilan dan kepribadian yang menyenangkan. Dia telah banyak membantu Lloyd. Saat Lloyd berpikir tentang Alberto, tiba-tiba saja seseorang memanggilnya dari belakang. Oh, apakah kalian sedang membicarakan aku? Wah, Lloyd terkejut dan dia pun berbalik. Albert tersenyum nakal kepada mereka. Hai Lloyd dan juga Ren, sapanya. Jangan mengejutkan aku seperti itu, Albert Nisan, keluh Lloyd. Selamat pagi, Ren dengan cepat menundukkan kepalanya. Albert nampak tertawa. Haha, jangan terlalu sopan. Aku hanya melihat kalian, jadi aku memanggil. Lloyd berharap Albert memiliki kesadaran sebagai calon penerus tahta. Ngomong-ngomong, kan mau kemana? Tanya Albert. Ke tempat Saria Nesan, kami akan pergi ke gereja bersama, jawab Lloyd. Gereja? Albert berseru dengan suara keras membuat Lloyd terkejut lagi. Albert merenung. Lloyd, alasanmu pergi ke gereja adalah untuk membangun koneksi, untuk menjadi raja dalam bentuk apapun. Kamu perlu dukungan sebanyak mungkin. Gereja memiliki banyak pengikut, dan mendapatkan koneksi pribadi sekarang sepertinya bukanlah langkah yang buruk. Dia bilang dia tidak tertarik menjadi raja, tetapi sepertinya dia pikirkan itu sesuai harapan dari tangan kananku. Tidak. Dia mungkin membuatku menjadi tangan kanannya jika aku tidak berhati-hati. Lloyd memutuskan untuk segera pergi. Aku sedang terburu-buru, jadi hati-hati di jalan. Lakukanlah yang terbaik ya. Albert menyemangati mereka dengan senyum. Setelah sampai di tempat pertemuan, Saria nampaknya sudah menunggu. Kamu akhirnya datang, katanya. Maaf membuatmu menunggu, Saria Nesan, jawab Lloyd. On, Shiro menyambut lagi. Oh my, anjing yang lucu. Saria mengambil Shiro dan tampak sedikit senang. Senang bertemu denganmu, Saria sama. Namaku adalah Ren. Aku baru saja menjadi pelayan Lot sama. Senang bertemu denganmu, kata Ren. Saria hanya melirik Ren dan dia bertanya. Instrumen apa yang kamu kuasai? Tidak, aku tidak terlalu suka instrumen apapun. Begitu ya, jawab Saria dengan singkat, tanpa kehilangan minat kepada Ren seketika. Ren terkejut dan perbedaan perlakuan antara dirinya dan juga Shiro, dan Lloyd pun juga bingung di sebelahnya. Aku juga tidak pandai dalam instrumen apapun. Lloyd baik-baik saja, karena dia memiliki batasan seperti itu. Ayo pergi, kata Saria. Saria berbalik dan memimpin jalan. Lloyd dan Ren saling bertukar pandang dan mengikuti Saria menuju gereja. Gereja berada di pusat kota, sekitar 1 jaman berjalan kaki dari istana. Saat mereka berjalan dengan santai, Lloyd pun melihat gedung kuil petualang. Ini tidak bagus, pikir Lloyd. Seharusnya mereka mengambil jalan lain, karena sekarang dia bersama Ren, yang sebelumnya dicari-cari. Pintu kuil petualang terbuka, dan 2 pria berwajah buruk kemudian keluar. Lloyd di sini merasa tidak enak. Tunggu sebentar, Nona. Salah satu dari mereka kemudian memanggil. Ren bahunya gemetar. Lloyd berdiri di depan mereka. Ini buruk. Ren adalah... Hehehe, bukankah kamu mayat yang imut? Pria itu menyela dengan senyuman yang vulgar. Lloyd menjadi bingung. Namun pria-pria itu terus saja berbicara. Nona yang tidak ramah itu juga tampak buruk. Jika kamu lihat lebih dekat, mengapa kamu tidak ikut bermain dengan kami? Tinggalkan saja anak ini. Salah satu dari mereka kemudian berkata. Lloyd merasa bingung, tetapi menahan emosi Ren yang ingin mencabut pisau. Ren, berhenti, kata Lloyd. Tetapi jika ada yang mencoba menyakiti Lloyd, Silva mengatakan bahwa aku boleh melakukan apapun, bahkan membunuh orang itu. Jawab Ren dengan ekspresi yang kosong. Hei Ren, membunuh itu tidak baik, kata Lloyd menegaskan. Jika mereka bertarung di jalan seperti ini, maka mereka pasti akan mendapat masalah. Aku akan mengurus ini dengan cara yang sederhana, kata Lloyd. Ya, jawab Ren.
Salah satu pria mencoba mendorong Lloyd, namun tiba-tiba darah mengalir dari belakang. Lloyd menggunakan sihir angin yaitu wind cut untuk memotong sabuk celana dari pria itu, membuat celana mereka terjatuh. Apa? Pria itu terkejut. Hei Onisan, apa kau mau mengajak seorang gadis kencan dengan berpakaian seperti itu? Kata Lloyd. Pria-pria itu berlari sambil memegang celana mereka, meninggalkan Lloyd dan juga yang lainnya. Aha, itu sangat brilian. Suara tepuk tangan menyambut Lloyd. Tao, gadis berpakaian gaya Tionghoa, akhirnya muncul. Hao, lama tidak bertemu Lloyd. Kamu juga Ren dan Shiro. Tao adalah seorang petualang yang pernah Lloyd temui sebelumnya. Dia adalah seorang ahli bela diri yang bertarung dengan teknik tinju eksotis. Jika kamu melihatku, kamu bisa membantuku, kata Lloyd. Oh iya, apakah kamu butuh bantuanku? Tao nampak tersenyum. Tidak, aku bisa mengatasinya sendiri, jawab Lloyd. Ngomong-ngomong Lloyd, siapa dia? Tanya Tao. Itu Saria, kakak Lloyd. Ren menjelaskan. Saria ya? Senang bertemu denganmu. Aku Tao, seorang petualang, kata Tao sambil menggenggam tangan Saria dan mengocoknya. Saria tampak bingung dengan sikap dekat dari Tao. Ini kombinasi yang langka. Kalian mau kemana? Tanya Tao. Ke gereja, Saria akan mengadakan konser, kata Lloyd. Hah, benarkah? Aku ingin ikut. Tetapi aku ada pekerjaan. Aku baru saja menerima permintaan. Kami akan membunuh Gaul. Bagaimana denganmu Lloyd? Tanya Tao. Aku ingin ikut, tetapi aku sudah ada janji. Baiklah, lain kali saja. Sampai jumpa lagi, kata Tao. Saria berbisik kepada Lloyd. Terima kasih Lloyd atas yang tadi membantuku. Lloyd menjawab, tidak banyak kok yang aku lakukan. Tidak, itu besar. Aku pikir aku bisa mengatasinya. Tapi Saria mengangkat tasnya yang tampak berbahaya. Jadi itu sihir angin tadi ya? Berbeda dengan sihir suci, kata Saria. Saria Nesan, kamu pernah melihat sihir suci sebelumnya? Bagaimana bentuknya? Tanya Lloyd dengan antusias. Yang aku tahu hanya bisa menyembunyikan yang terluka. Ada beberapa orang di gereja yang bisa menggunakannya. Mungkin kamu akan melihat mereka? Jawab Saria dengan malas. Lloyd merasa semakin bersemangat dan bergegas menuju gereja dengan perasaan yang sangat besar. Setelah perjalanan lama, Lloyd dan rombongannya pun akhirnya tiba di gereja. Wah, besar sekali. Ren berujar kagum sambil menatap gereja yang megah itu. Itu hanya kantor cabangnya loh. Kantor pusatnya jauh lebih besar, jelas Saria tanpa mengurangi langkahnya. Begitu ya, saut Ren yang masih terkesima. Kalau kesulitan berbicara, bicara saja biasa. Aku tidak peduli hal seperti itu. Tambah Saria sembari melangkah masuk ke dalam gereja. Saria kemudian menyapa seorang suster yang kebetulan lewat. Aku sudah tiba. Astaga, Saria sama, selamat datang. Anak-anak ini, mereka pembawa barangku, ada masalah? Tidak, sama sekali tidak, silakan masuk. Jawab sang suster buru-buru saat melihat tatapan tajam dari Saria. Rombongan Lloyd pun diizinkan masuk dengan sangat mudah berkat pengaruh dari Saria. Sampai jumpa nanti Lloyd, aku harus bersiap untuk konser, kata Saria. Terima kasih Saria Nesan, balas Lloyd sebelum Saria pergi. Lloyd, Ren, dan Grimo kemudian menuju aula gereja. Dalam perjalanan, Grimo berbicara. Pertama-tama kita harus berbicara dengan pendeta di sini dan mintanya mencabut larangan itu. Lalu sambil berpura-pura menjadi pengikut, kamu bisa mempelajari sihir suci. Saat sudah menguasainya, kamu bisa memutuskan hubungan dan mereka. Rencana sempurna bukan, Lloyd sama? Semoga semuanya berjalan dengan lancar, saut Lloyd. Akan baik-baik saja kok. Orang-orang di gereja ingin mengumpulkan sebanyak mungkin pengikut. Jika ada bangsawan seperti Lloyd sama, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Bahkan jika kamu pernah memiliki masalah dengan mereka di masa lalu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Rasanya aneh bahwa kamu dilarang sejak awal, tetapi aku mungkin berpikir berlebihan. Lloyd menyetujui rencana itu dan mulai mencari pendeta untuk diajak berbicara. Dia segera menemukan seorang pendeta dan berlari menghampirinya. Bapak pendeta, halo, sapa Lloyd sambil melambai. Pendeta itu memperhatikan Lloyd dan mengenalinya. Halo anak yang sehat, kalian berdua datang untuk berdoa. Apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya? Ya, ini Lloyd, sudah lama tak bertemu. Lloyd? Hah? Jangan-jangan kamu Lloyd di salon yang itu? Pendeta itu mundur ketakutan dan mulai gemetar. Tidak mungkin, kenapa anak iblis yang muncul 2 tahun lalu dan mengikuti gereja itu ada di sini? Pendeta itu berkata sesuatu yang mengejutkan, dan Lloyd bingung disebut anak iblis. Wah Lloyd, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tanya Ren kaget. Lloyd sama, aku rasa sebaiknya kamu tidak melakukan eksperimen pada orang, menyiksa atau membunuh mereka, tambah Grimo. Lloyd mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Meskipun dia mengakui bahwa kontrol sihirnya saat itu masih belum sempurna, sehingga banyak merusak benda-benda di gereja. Pendeta itu masih tetap marah dan menolak memberikan kesempatan kepada Lloyd. Tepat saat Lloyd hendak meninggalkan gereja, seorang suster bernama Aisha pun kemudian muncul. Aisha, sapa Lloyd dengan sangat senang. Fufu, senang kamu mengingatku.
Sudah lama tidak bertemu ya, Lloyd Kun, balas Aisha. Aisha Hannibal, yaitu suster yang penuh belas kasih dan juga keadilan. Sering membela Lloyd saat dia membuat masalah di masa lalu. Aisha meyakinkan pendeta untuk memberikan kesempatan kedua kepada si Lloyd. Setelah perdebatan, pendeta pun akhirnya setuju dan permintaan dari Aisha. Lloyd berterima kasih kepada Aisha yang kemudian berbisik penuh harap bahwa Lloyd akan menjadi penyanyi yang hebat. Lloyd pun merasa lega dan siap menjalani tantangan baru di gereja.